Shalom saudara, selamat pagi. Saya berharap saudara dalam keadaan sehat dan bersukacita. Kita bersyukur pagi hari ini karena kita kembali lagi dalam renungan pagi Spiritual Life. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan pembacaan kita pada Imamat 13 ayat 24 sampai 28. Saya akan berikan judul Perhatikan Hal-hal Kecil Sebelum Menyebar. Saya akan bacakan firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Atau apabila pada kulit seseorang ada lepu karena api dan daging liar yang tumbuh pada lepu itu menjadi putih kemerah-merahan atau putih, maka imam harus memeriksa bercak itu. Bila ternyata bulu pada bercak itu berubah menjadi putih dan bercak itu kelihatan lebih dalam dari kulit, maka yang timbul pada lepu itu adalah penyakit kulit yang menajiskan, dan imam harus mengatakan orang itu najis. Itu penyakit kulit yang menajiskan. Tetapi jika menurut pemeriksaannya tidak ada pada bercak itu bulu yang putih dan bercak itu tidak lebih dalam daripada kulit, malahan pudar, imam harus mengurung orang itu selama 7 hari. Pada hari ketujuh imam harus memeriksa dia lagi. Jika bercak itu meluas pada kulit, imam harus menyatakan dia najis. Itu penyakit kulit yang menajiskan. Tetapi jika bercak itu masih tetap sama dan tidak meluas pada kulit, malahan pudar, ia hanya sedikit bengkak lepu, dan imam harus menyatakan dia tahir sebab itu hanya bekas lepu. Saudara, dalam Imamat 13 ayat 24 sampai 28, Tuhan memberikan petunjuk kepada para imam mengenai cara memeriksa luka bakar yang meninggalkan bercak pada kulit. Bekas luka bakar itu tidak boleh langsung dianggap sebagai penyakit kulit yang serius. Imam harus memeriksanya dengan seksama. Jika bercak tersebut tampak semakin dalam atau menyebar ke bagian lain, orang itu dinyatakan najis. Jika bercak itu tidak menyebar dan hanya merupakan bekas luka yang sedang sembuh, ia dinyatakan takhir. Melalui aturan ini, Tuhan mengajarkan pentingnya memperhatikan tanda-tanda awal dari suatu masalah. Yang menjadi perhatian utama bukan hanya keberadaan bercak itu, melainkan apakah bercak itu menyebar atau tidak. Penyebaran menjadi indikasi bahwa ada sesuatu yang lebih serius sedang terjadi. Karena itu, penyakit tidak boleh diabaikan hanya karena awalnya terlihat kecil atau tidak terlalu mengganggu. Sebagai sebuah gambaran rohani, kita dapat belajar bahwa masalah yang dibiarkan tanpa perhatian seringkali berkembang menjadi sesuatu yang lebih serius. Seperti penyakit kulit yang diawasi dengan teliti agar tidak menyebar, demikian pula kita perlu memperhatikan kondisi hati kita. Dosa, kepahitan, kompromi, dan ketidaktaatan seringkali tidak muncul dalam bentuk yang besar. Semuanya biasanya dimulai dari hal-hal kecil yang tampaknya tidak berbahaya. Sebuah kekecewaan yang tidak diselesaikan dapat berkembang menjadi kepahitan. Sebuah kompromi kecil terhadap kebenaran dapat menjadi kebiasaan hidup yang menjauhkan kita dari Tuhan. Sebuah tindakan ketidaktaatan yang dianggap sepele dapat perlahan-lahan mengeraskan hati terhadap suaranya Tuhan. Saudara, masalahnya bukan terletak pada seberapa besar hal itu saat pertama kali muncul, tetapi pada apa yang akan terjadi ketika hal itu dibiarkan. Sama seperti penyakit yang menyebar ke bagian tubuh lain, masalah yang tidak diperhatikan baik dalam kehidupan rohani, relasi, maupun karakter seringkali berkembang menjadi sesuatu yang lebih serius apabila dibiarkan. Karena itu, Tuhan memanggil kita untuk memiliki kepekaan rohani, memeriksa diri dengan jujur, dan segera membawa setiap masalah kepada Tuhan sebelum semuanya berkembang menjadi lebih besar. Seringkali kemenangan rohani tidak ditemukan oleh bagaimana kita menangani sebuah masalah yang besar, melainkan kesediaan kita untuk menangani hal-hal yang kecil sebelum menyebar. Ketika kita belajar peka terhadap kondisi hati dan cepat merespon teguran Tuhan, kita sedang menjaga diri agar tetap hidup dalam kekudusan dan persekutuan yang erat dengan Tuhan. Saudara, mari sejenak kita renungkan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Saudara, adakah hal-hal kecil yang ada dalam hidup kita saat ini, seperti dosa yang disembunyikan, kepahitan yang dipelihara, atau ketidaktaatan yang dianggap sepele yang sebenarnya sedang mulai menyebar dan menjauhkan kita dari Tuhan? Biarlah kiranya kita memiliki hati yang peka untuk memperhatikan setiap hal kecil yang muncul dalam kehidupan rohani kita. Jangan sampai dosa, kepahitan, kompromi, dan ketidaktaatan yang nampaknya sepele dibiarkan bertumbuh dan menyebar hingga merusak hubungan kita dengan Tuhan. Sebaliknya, marilah kita dengan rendah hati memeriksa diri kita di hadapan Tuhan dan segera membereskan setiap hal yang tidak berkenan kepadanya. Dengan demikian, hidup kita tetap terjaga dalam kekudusannya dan kita dapat terus bertumbuh dalam persekutuan yang semakin dekat dengan Tuhan.
Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap persekutuan kami dengan Tuhan. Ajar kami, bersihkan kami Tuhan, sucikan kami dari berbagai hal-hal yang tidak menyukakan hati Tuhan, dari setiap hal-hal yang ada dalam hati kami, bahkan setiap luka dalam hati kami mau serahkan itu ke dalam tangan-Mu. Ajar kami, sadari kami Tuhan, bahwa di dalam hidup kami mungkin ada hal-hal kecil yang tidak nampak atau hal-hal kecil yang sering kami sepelekan yang membuat kami jatuh dalam dosa. Ampuni kami Tuhan, bentuk kami untuk dari hari ke hari semakin serupa dengan Kristus. Biarlah kiranya kami menyerahkan juga di dalam tangan-Mu setiap aktivitas kegiatan kami sepanjang hari ini, biar kiranya Tuhan selalu menyertai kami. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi saudara, biarlah kiranya dimanapun berada, sehat badannya, kuat imannya, dan Tuhan Yesus memberkati.